Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan madrasah, Bapak Ibu guru, yang kami muliakan para asatiz, para alim ulama, dan yang saya banggakan anak-anakku sekalian, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Puji syukur kehadirat Allah SWT pada malam hari ini kita bisa diberi kesempatan, diringankan kaki untuk melangkah, diberikan kesehatan untuk dapat melaksanakan sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan sholat tarawih. Banyak mungkin di antara kita yang malam ini tidak bisa melaksanakan ibadah itu karena sakit atau karena faktor-faktor yang lain. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan kita semua yang mengikuti jalan beliau atau ajaran-ajaran beliau. Anak-anakku sekalian, hari ini pengumuman yang ikut seleksi nasional lewat jalur prestasi gitu ya. Kita ucapkan syukur alhamdulillah bagi ananda-ananda yang mendapat karunia di bulan suci ini, yang lulus diterima di universitas yang diinginkan. Dan kita doakan semoga nanti dalam proses daftar ulangnya, kuliahnya, dan semua dapat berjalan dengan lancar. Amin. Begitu juga anak-anakku yang belum diterima dan yang juga mengikuti jalur masuk perguruan tinggi yang lain, apakah itu di dalam negeri maupun di luar negeri, kita doakan bersama di malam yang barokah ini, di malam yang mulia ini, di bulan suci Ramadan ini, agar mereka semua diterima, lulus, bisa studi belajar di jurusan dan universitas yang mereka inginkan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Surat. Jemaah sekalian, di waktu yang singkat ini izinkan saya sedikit menyampaikan kultum. Anak-anak sekalian, kalau anak-anak sekalian misalnya ditanya gitu ya, ditanya, Ihsan, sini Ihsan. Ini Ihsan kan namanya ya? Siapa namanya? Faiz. Ya, Faiz. Faiz, kalau ada orang ingin masuk Islam, ini orang non muslim,
ingin masuk Islam, ingin tahu belajar Islam, nanya ke Faiz. Faiz ajarin saya dong, saya ingin tahu Islam. Kira-kira jawabannya gimana, Faiz? Ya, ini. Mana? Ayo. Gimana jawabnya? Diarahkan ke yang lebih tahu, ke yang ustadz misalnya. Ku diarahkan yang lebih tahu gitu. Dia pengen penjajakan nih, pengen penjajakan. Ya. Saya ingin tahu Islam. Islam tuh apa sih, agama Islam tuh? Saya tertarik. Gimana kita jelasinnya? Supaya dia bisa paham tentang Islam secara utuh. Syukur-syukur dia mau masuk Islam gitu ya. Saya mau jawab. Ayo maju. Gimana kita jawabnya? Mas, kamu kan Islam gitu ya. Misalnya kamu kuliah nih, ketemu orang non muslim. Nah, kamu kan Islam. Saya ingin tahu Islam itu apa sih? Jelasin ke saya. Mana? Rukun Islam. Dah itu aja. Oh, rukun iman, rukun Islam, rukun iman. Apa lagi? Udah gitu aja. Oh, dasar dulu. Ya. Itu kan ada hadisnya kan? Ya? Nah, gimana hadisnya? Intinya aja. Ada hadisnya itu. Nah, betul. Hadis diriwayatkan dari Umar ya. Nah, jadi ada seseorang yang ketika Umar bersama Rasulullah dan sahabat lain duduk-duduk. Nah, lalu datanglah seseorang tiba-tiba muncul, nggak tahu arahnya dari mana gitu ya. Nah, bajunya putih gitu ya, syadidul abyad gitu ya bajunya, qamisnya. Nah, dan seterusnya, lalu dia mendekatkan lututnya ke lutut Nabi dan meletakkan telapak tangannya ke paha Nabi. Nah, lalu dia bilang, "Ya Muhammad, akhbirni ma huwal Islam." Nah, ya Muhammad, beritahu aku apa itu Islam. Nah, apa jawab Nabi? Antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa tasumu Ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Lalu ditanya lagi, ma huwal iman? Apa? Antu'minu billah, antu'mina ya kalau ada antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wasyarrihi. Yang terakhir ma huwal ihsan. Nah, siapa ihsan? Kepala perpustakaan. Nah, al-ihsan wa anta'budallah, engkau menyembah Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak melihat Allah, maka yakinlah Allah yang melihat kamu. Jadi Islam itu tiga kata kunci tadi. Ya. Nah, rukun apa tadi? Rukun Islam, rukun iman, sama ihsan.
Ihsan itu diterjemahkan menjadi apa? Akhlak. Akhlak. Jadi itu 3. Nah, oleh para ulama untuk mempelajari Islam itu maka dituangkanlah dalam ilmu-ilmu agama yang disebut dengan ulumus syar'i, ya. Imam Al-Ghazali menyebutnya ulumul syar'iyah, ilmu-ilmu syar'i. Nah, apa yang penting? Yang pertama, ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu intinya apa? Tauhid apa? Ayo, ada 3. Nah, tauhid rububiyah. Satu lagi, tauhid uluhiyah. Satu lagi, tauhidul asma was sifat. Wah, ini keren, anak IC harus begini. Mantap nih. Kalau tauhid rububiyah itu apa? Contohnya apa? Iman seperti apa yang menggambarkan kita sudah bertauhid rububiyah? Ini kalian belajar fisika misalnya, ya. Kalau ada terbersit di pikiran kalian bahwa pemikirannya Stephen Hawking tuh jangan-jangan benar gitu ya. Alam ini berdiri sendiri gitu. Tidak ada Tuhan. Nah, itu udah menyalahi tauhid rububiyah. Nah, di dalam kajian keislaman, ya, dalam konteks kita keislaman, kalau kita keliru di bidang tauhid, maka risikonya fatal. Nah, keimanan kita akan batal. Beda kalau kita keliru di bidang fikih. Nah, fikih itu nanti bawahnya syariat, ya. Nah, jadi tauhid rububiyah itu adalah kita meyakini seyakin-yakinnya Allah lah yang menciptakan alam raya ini. Allah lah yang mengatur semuanya, mengatur rezeki kita, mengatur kehidupan kita, mengatur semua di alam raya ini. Nah, bentuk kekafiran itu macam-macam. Ada di pikiran, ya. Keimanan yang benar itu perkataannya, perbuatannya, dan keyakinannya itu tauhid mutlak. Tauhid, gak ada keraguan kepada Allah. Nah, jangan sampai ada pikiran secara zahir kita sepertinya tauhid, tapi secara pikiran kita masih ada keraguan. Nah, kalau ada keraguan, cepat-cepat dibuang itu, diatasi, ya. Nah, kayak itu melanggar tauhid rububiyah. Kalau tauhid uluhiyah gimana? Uluhiyah. Nah, tauhid uluhiyah itu adalah apa? Kita misalnya ya, nah, itu yang paling tepat di surah Al-Fatihah, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya pada Allah kita minta tolong. Jangan minta tolong ke yang lain, jangan menyembah yang lain. Nah, di era sekarang nih teman-teman di luar sana, di era internet ini banyak sekali aliran-aliran paham, banyak sekali pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran yang ateis, ya. Orang tidak beragama, tidak percaya Tuhan, banyak sekali
sekarang. Nah, maka tantangan di bidang tauhid ini sangat besar. Oleh karena itu, perdalamlah ilmu agama. Nah, jadi sesuai dengan visi misi madrasah kita, imtak dan iptek. Jadi insan cendekia ini ingin mewujudkan pemimpin masa depan yang kuat di bidang iman takwa, juga kuat di bidang iptek. Nah, ipteknya kuat, iman takwanya juga harus kuat. Iman takwanya kuat, ipteknya juga kuat. Nah, dan percayalah, bedanya Islam dengan bukan Islam itu letaknya di tauhid. Kenapa ada Nabi Muhammad? Kenapa Allah mengutus Nabi Muhammad? Karena dahulu ajaran Nabi Isa, ajaran Nabi Musa ya, nah, itu sudah dibelokkan. Nah, ada Nasrani dengan Trinitas, gitu ya. Masyarakat Arab sebelum Islam itu menyembah berhala, menyembah banyak patung, ya, dewa-dewa dan seterusnya. Nah, maka Islam datang, intinya cuma satu awalnya. Islam datang yaitu mengembalikan manusia kepada tauhid. Nah, maka ada hadis mengatakan, hadisnya sederhana. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, maka dalam konsep tauhid, selagi orang la ilaha illallah, enggak boleh dia dibilang kafir. Ya, walaupun fikihnya gimana, sholatnya gimana gitu ya. Nah, itu enggak boleh. Selagi dia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nah itu rukun imannya mantap. Enggak berani, enggak boleh ya. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu yang paling pokok. Tapi kalau sudah tidak la ilaha illallah, nah biar sholatnya bagus, zakatnya, infaknya bagus, sedekahnya bagus, maka dia batal semua. Nah, jadi gitu. Jadi Rasulullah diutus itu yang pertama untuk menegakkan tauhid. Nah, yang kedua tadi akhlak, ya. Nah, baru syariat, ya. Misalnya sembahyang atau sholat itu baru diperintahkan tahun ke-10 kenabian, ya, Isra Mi'raj. Tahun pertama kenabian sampai tahun 9 kenabian, 9 tahun Nabi dapat wahyu, belum ada perintah sholat. Nanti syariat belakang, gitu ya. Tauhidnya dulu dibetulin. Nah, puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan kapan? Hijriah ya. Nah, nanti lihat lagi, ya. Nah, jadi singkatnya, wah udah kepanjangan. Singkatnya anak-anakku sekalian, dalam malam yang singkat ini, pada pembicaraan yang singkat ini, Bapak cuma pesan kalian tantangannya nanti di luar itu sangat banyak ya, terutama berkaitan dengan ketauhidan. Oleh karena itu, perkuatlah pengetahuan kalian tentang ilmu agama. Kita bersyukur di sini ada pelajaran akidah akhlak, ya kan? Ada pelajaran Quran hadis. Nah, itu betul-betul didalami. Ada pelajaran SKI, sejarah Islam. Nah, SKI itu sebenarnya praktek syariat atau akhlak atau hukum dan lain-lain yang sudah pernah dilakukan oleh Nabi. Jadi contohnya itu ada di SKI. Nah, kalian belajar teorinya di Quran hadis, belajarnya di akidah akhlak, tapi praktek yang pernah dilakukan Nabi dan para sahabat, nah itu ada di sejarah. Di sejarahnya itu, ya. Nah, saya kira itu
Itu aja pesannya. Intinya anak-anakku sekalian, nanti di masyarakat sangat diperlukan ilmu agama itu, karena nanti akan ketemu paham-paham yang banyak sekali bertentangan, yang kalian kalau pondasi ilmu agamanya tidak kuat, kalian akan goyah, akan bingung, akan kebingungan. Nah, oleh karena itu pelajarilah dasar-dasar ilmu agama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wal afwa minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.